Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Ferdi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi budaya dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang difusi, akulturasi, dan asimilasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ihsan Fauzi, yang kedua yaitu saya sendiri, Maulidina Rahmawati, selanjutnya ada Syifa Anis Falihah, dan Abelita Cynthia Juliana. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah salah satu bentuk penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Penyebaran ini biasanya dibawa oleh sekelompok manusia yang melakukan migrasi ke suatu tempat, sehingga kebudayaan mereka turut melebur di daerah yang mereka tuju. Menurut antropolog W.A. Haviland, difusi adalah penyebaran kebiasaan atau adat istiadat dari kebudayaan satu ke kebudayaan lain. Hal ini berlangsung dengan menggunakan teknik meniru atau imitasi. Proses difusi kebudayaan. Proses difusi kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu difusi langsung dan difusi tidak langsung. Difusi langsung terjadi apabila dua budaya sangat dekat satu sama lain, sehingga menghasilkan perkawinan, perdagangan, atau bahkan peperangan antar budaya tersebut. Difusi tidak langsung. Difusi tidak langsung terjadi apabila sifat-sifat tertentu diturunkan dari satu budaya melalui perantara ke budaya lain tanpa adanya kontak langsung. Di era informasi saat ini, difusi tidak langsung begitu umum terjadi dan penyebarannya bisa dilakukan melalui media sosial atau media massa. Contoh difusi kebudayaan yaitu penyebaran agama Islam yang dilakukan melalui media perdagangan yang disertai dengan cara berdagang yang jujur dan modal pakaian yang digunakan lambat laun ditiru oleh masyarakat. Gaya berpakaian para pejabat kolonial Belanda ditiru oleh para penguasa pribumi. Cara makan orang Eropa dengan menggunakan sendok ditiru oleh orang Indonesia. Jenis kaligrafi yang ditulis oleh pedagang Arab yang memasuki Indonesia akhirnya ditiru oleh seniman Indonesia dan menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang baru dan khas. Antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, banyak kosakata bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Inggris sendiri adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional. Akulturasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Sementara itu, dalam buku modul pengembangan keprofesian berkelanjutan akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan budaya terkait asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Secara sederhana, akulturasi adalah adanya kebudayaan asing yang masuk ke dalam budaya sendiri, sehingga perlahan-lahan akan diterima oleh anggota masyarakat, tanpa harus menghilangkan karakter kebudayaan itu sendiri. Namun, kehadiran akulturasi pada suatu wilayah bisa memunculkan beberapa masalah, seperti permasalahan dalam mencatat akulturasi pada masyarakat, masalah tentang unsur-unsur yang dapat diterima dan unsur-unsur yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, masalah pergantian unsur-unsur yang mudah diganti dan sulit diganti, dan masalah yang berkaitan dengan perselisihan antar masyarakat.
Proses akulturasi. Akulturasi bisa terjadi karena adanya percampuran budaya sendiri dengan budaya asing. Proses akulturasi ini bisa terjadi di berbagai bidang seperti kuliner, gaya berpakaian, arsitektur, sebuah gedung, dan lain-lain. Dalam proses akulturasi, waktu yang dibutuhkan tidak sebentar atau bisa dikatakan bahwa butuh waktu bertahun-tahun supaya proses akulturasi ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu, bahwa proses akulturasi ini tidak bisa secara tidak langsung diterima begitu saja. Maka dari itu, proses akulturasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh akulturasi. 1. Rumah-rumah dengan arsitektur Cina kuno. 2. Kesenian Gombang Kromong. 3. Masjid Menara Kudus. 4. Cerita Wayang Mahabharata. Selanjutnya yaitu asimilasi. Menurut Kunchara Ningrat, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan, golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Asimilasi budaya sendiri merupakan proses pengadopsian nilai, kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu etnik atau dari beragam kelompok yang terbentuk sebuah kandungan nilai, kepercayaan, dogma, dan ideologi. Asimilasi budaya merupakan perpaduan budaya yang saling berbeda dan menghasilkan budaya yang baru beserta hilangnya ciri khas budaya asli tersebut. Proses pembauran budaya atau penyerapan budaya dari luar terjadi sehingga menyatu dalam struktur masyarakat yang menerima budaya. Gambar di kiri merupakan konsep dari asimilasi. Kita bisa ditarik contoh. A adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ia berteman baik dengan B yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa tarian tradisionalnya Amerika Latin yaitu Tango. Karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru yang merupakan hasil penyatuan tarian Bali dan Tango. Tetapi hasil dari penyatuan dua tarian tersebut tidak mirip sama sekali dengan tarian Bali atau Tango. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.